Beberapa menit kemudian, handphone Anis pun berdering. Diangkatlah telepon itu. Rupanya, itu bukan Amel, melainkan suara seorang laki-laki yang mengabarkan kalau Amel baru saja kecelakaan dan saat ini tengah kritis. Anis segera bergegas menuju ke rumah sakit. Tepat setelah membuka pintu, Anis terdiam, menatap Mbah Ratih, tengah bersenandung tembang Jawa. Yang mana, isi dari tembang itu mengingatkan agar waspada dan hati-hati pada suatu dan jangan suka sok tahu. Tembang itu tentu saja ditujukan untuk Amel yang telah lancang masuk ke kamar Mbah Ratih. Tapi tatapan Mbah Ratih kali ini berbeda dan semakin yakinlah kalau si Mbah Ratih bukanlah neneknya. Malam pun tiba. Anis memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Simbah. Tampak di kamar, Mbah Ratih sedang menunggu Anis. Dengan lantang, Anis pun bertanya kepada Simbah, "Anda siapa?" Bukannya menjawab, tapi Simbah malah bertanya tentang keadaan Amel dan menanyakan sudah meninggal apa belum. Malam itu juga, Anis menceritakan kepada ayah dan ibunya kalau ada yang tak beres pada Simbahnya. Ternyata mereka juga merasakan hal yang sama, hal yang aneh terhadap Simbah. Akhirnya, ayah Anis pun menelpon temannya yang mungkin bisa membantunya. Malam itu, ayah mengunci kamar Mbah Ratih, berharap Mbah Ratih tak berulah yang aneh-aneh. Tiba-tiba, dari dalam kamar, Mbah Ratih mengancam sambil berteriak, "Manusia seperti kalian semua kelak akan kena batunya." Keesokan harinya, datanglah teman ayah. Hanya berbekal membaca doa, teman ayah langsung masuk ke dalam rumah. Istighfar, itulah kata-kata yang selalu terucap dari mulut teman ayah. Sebut saja namanya Pak Yitno. Rupanya, di setiap sudut dipenuhi bangsa halus, seolah-olah di rumah sedang ada pesta. Pak Yitno menyuruh Anis dan keluarga untuk pergi dari rumah dan kembali lagi besok. Pak Yitno bilang, tempat ini sangat berbahaya, sambil menunjuk kamar Simbah. Pak Yitno memang bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Karena itulah, terkadang ia membuka pengobatan alternatif. Namun, dari semua pengalaman dia mengusir makhluk halus, baru kali ini Pak Yitno tak berkutik hanya dengan melihat energi gelapnya. Di sela-sela perbincangan mereka, Anis mengatakan kalau Simbah mulai aneh sejak Simbah bercerita kalau dia sering didatangi wanita cantik. Setelah mendengar kata-kata Anis, Pak Yitno menyimpulkan bahwa makhluk yang merasuki tubuh Mbah Ratih adalah jin rip. Ya, jin rip. Jin rip adalah jin yang keras kepala dan suka keluar kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Pak Yitno juga mengatakan kalau bagaimana mungkin Mbah Ratih yang mempunyai gede anget dan rajin sholat bisa dimasuki makhluk gaib. Pak Yitno takut kalau Mbah Ratih menyerahkan diri secara sukarela kepada jin itu. Malam itu, Anis dan keluarga tidur di kediaman Pak Yitno dan meninggalkan Mbah Ratih sendirian di rumah. Singkat cerita, Pak Yitno kewalahan mengatasi gangguan jin pada Mbah Ratih. Pak Yitno pun meminta bantuan kepada temannya, yaitu Mas Ahmad.
Mas Ahmad dulu mondok di salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Beliau kemudian datang jauh-jauh ingin mengobati Mbah Ratih. Sesampai di rumah, Mas Ahmad langsung merasakan sentakan tidak enak. Aura negatifnya lebih kuat dari sebelumnya. Tampak jin rip berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya para pengikutnya. Tanpa basa-basi, Mas Ahmad langsung menuju ke kamar Mbah Ratih. Begitu pintu dibuka, Mas Ahmad kaget bukan main melihat kondisi Mbah Ratih yang tengah duduk menyantap bangkai ayam mentah-mentah. Mbah Ratih menatap Mas Ahmad dengan mata tajam dan gigi kemerahan dari darah daging ayam yang ia santap. Mas Ahmad memberi salam. "Assalamualaikum." Mbah Ratih tak menjawab. Baru salam yang ketiga lah Mbah Ratih menjawabnya, tapi dengan suara laki-laki. Mbah Ratih dan Mas Ahmad berbincang-bincang, dan Mas Ahmad meminta jin rip itu untuk keluar dari tubuh Mbah Ratih. Mbah Ratih tiba-tiba berteriak keras sekali. Lalu ia menatap dengan wajah marah kali ini, yang mengerang seperti macan. Mas Ahmad meraih botol minuman yang sudah dia bawa. Disiramkanlah air itu sembari beliau berdoa. Seolah terbakar, Mbah Ratih merangkak seperti macan. Matanya mendelik seolah memberi ancaman, dan Mbah Ratih terus meraung. Lalu dengan cepat Mas Ahmad mengambil beberapa robek kain kafan yang sudah ia persiapkan dari rumah. Mas Ahmad menyentuh kening Mbah Ratih sembari memanjatkan ayat-ayat suci Al-Quran. Raungan Mbah Ratih semakin keras. Dengan izin Allah, akhirnya Mbah Ratih mau dituntun ke atas kasur. Diikatnya kaki dan tangan Mbah Ratih dengan tali kain kafan di 4 tiang ranjang. Lalu Mas Ahmad mengambil telur ayam, diletakkan telur itu di bawah ranjang. Kemudian beliau kembali membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi anehnya, meski wajah Mbah Ratih meringis menahan sakit, namun ia tersenyum sinis, menandakan ia tak dapat dikalahkan. Mas Ahmad menarik sesuatu dari ujung kepala Mbah Ratih, seolah-olah ada yang diambil dari kepala Mbah Ratih. Mbah Ratih pun menjadi kesakitan. Dengan wajah masam, Mas Ahmad menjelaskan kalau tempat ini sudah dijadikan sarang sama jin rip, di mana setiap dikeluarkan satu, masuk lagi yang lain. Tampak Mas Ahmad mengalami kewalahan seperti Pak Yitno. Mas Ahmad pun memutuskan untuk membawa Mbah Ratih ke pondok pesantren, di mana dia menimba ilmu. Dengan berjalan menuju meja yang ada telur ayam, Mas Ahmad berucap, kalau telur itu dibuka dan berubah menjadi warna hitam dan berbau busuk, maka Mbah Ratih benar-benar menyerahkan tubuhnya. Tapi sebaliknya bila telur ini tampak normal, ada harapan bahwa jin ini memaksa Mbah Ratih. Ketika telur itu diketuk dan dibuka cangkangnya, semua kaget karena telur itu berbau busuk. Bahkan cairan kental keluar dari telur itu. Jam 2 dini hari malam itu, mereka berangkat menuju pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Perjalanan pun banyak mengalami hal-hal aneh. Ini tak lain ulah dari jin rip itu sendiri. Sesampai di pondok pesantren, rupanya tak seperti yang Anis bayangkan. Di kanan kiri, dia bisa melihat pohon-pohon di mana-mana. Tiba-tiba, tanpa sebab, Anis pingsan dan tak sadarkan diri.
Ketika terbangun, dia bercerita bahwa dia melihat wajah jin yang merasuki Mbah Ratih dan tahu ada hubungan apa yang terjadi pada keluarganya. Ini tak lain, ibunya lah penyebab utamanya. Tak selang berapa lama, datanglah Kiai Abdullah, pemilik pondok pesantren sekaligus guru Mas Ahmad. Tanpa menceritakan kejadian dari awal, Kiai Abdullah bisa tahu kejadian yang sudah terjadi. Kata Kiai Abdullah, Mbah Ratih disembunyikan di tempat yang sangat jauh, tak bisa pulang dan tak bisa dituntun pulang. Keluarga ini sangat syok dan kaget mendengar penjelasan Kiai. Pak Kiai bertanya kepada anggota keluarga, siapa yang selalu didatangi wanita cantik dalam mimpinya. Anis pun menjawab, kalau dialah yang selalu mimpi bertemu wanita cantik. Pak Kiai Abdullah lalu mendekati Anis, dan beliau memijat tengkuk Anis. Dan betapa terkejutnya, mendadak perutnya mual dan memuntahkan sebuah keris seukuran ibu jari. Lalu, Pak Kiai Abdullah bertanya kepada Bu Ida, benda apa yang sudah diambil dari sebuah kamar penginapan. Dan Bu Ida pun menjawab, kalau dia sudah mengambil sebuah kalung, di mana kalung itu sudah menghilang. Seolah mengetahui sesuatu, Pak Kiai Abdullah bilang, kalau kalung itu sudah dibuang oleh Mbah Ratih. Mbah Ratih tahu kalau kalung itu bisa membawa bala bencana bagi mereka yang menyimpannya. Mbah Ratih bukan sekadar orang biasa. Beliau adalah getih anget yang menjadi tiang kembar permasalahan yang terjadi. Ketika jin rib yang memasukinya kebetulan adalah jodohnya, yang membuat semua ini sulit diatasi, kata Pak Kiai. Mbah Ratih bisa saja menolak jin ini, karena getih anget tidak dapat dengan mudah dirasuki. Namun, jin adalah makhluk manipulatif. Dia akan terus membuat menderita dan membawa kesengsaraan. Pak Kiai Abdullah menjelaskan kalau Mbah Ratih menerima jin ini asal keluarganya tak dilibatkan dalam penyakit atau musibah. Singkat cerita, Pak Kiai Abdullah mulai mengobati Mbah Ratih. Didampingi para santri yang membaca ayat suci Al-Quran. Di sana terlihat tangan dan kaki Mbah Ratih dipasung. Wajahnya banyak luka, bau busuk pun menyengat. Samping kanan kiri banyak darah, matanya tampak hitam legam. Pak Kiai Abdullah duduk di sebuah kursi. Beliau merangkul tongkatnya, menghadap dengan tenang. Tiba-tiba, seperti petir di siang bolong, Pak Kiai pun terbangun. Dengan berbahasa Arab, ternyata Pak Kiai sedang ngobrol dengan jin rib itu. Dan tetap saja, jin itu tak mau mengatakan di mana keberadaan Mbah Ratih telah disembunyikan. Jin rib amatlah sangat keras kepala yang tak mau mengatakan keberadaan Mbah Ratih. Akhirnya, setelah berzikir panjang, Pak Kiai memutuskan untuk sholat gaib. Sholat gaib pun dilakukan dengan khidmat, dan jin pun itu pun menjerit. Tubuh Mbah Ratih tertekuk dengan suara tulang seperti patah. Setelah sholat gaib, Mbah Ratih memutahkan cairan hitam. Setelah subuh datang, Mbah Ratih sudah jatuh pingsan. Selang beberapa hari, tampak Mbah Ratih duduk dengan tatapan mata yang kosong. Beberapa kali Anis memanggil Mbah Ratih, namun Mbah Ratih tak menjawab. Pak Kiai pun menjelaskan kalau tubuh Mbah Ratih kosong, tak ingat apapun, siapapun dan dimanapun. Tapi
raga Mbak Rati tetap hidup dan tak akan ada lelembut yang tertarik sama jiwa yang kosong. Pak Ki Abdullah menambahkan kalau tak ada lagi jin yang datang kembali dan tak akan berani karena tiang kembarnya sudah runtuh. Setelah keadaan dirasa sudah membaik, siang itu Anis dan keluarga kembali pulang. Setelah 2 bulan dari peristiwa itu, Anis bermimpi Mbak Ratih kembali menemuinya dan tersenyum. Pagi pun tiba. Anis menemui Mbak Ratih yang sudah mengembuskan nafas terakhirnya di atas ranjang. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.